Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ini putranya mana dia? Hah? Udah gitu deh. Oh. Alhamdulillah. Sebagaimana janji anak sallallahu ya dalam pengajian malam Jumat keempat khusus tentang orang-orang soleh dengan perilakunya, para wali Allah dengan macam-macam bentuk ucapan ya, dengan kalimat-kalimat dalam bahasa mereka, khusus hanya kalangan mereka yang mengetahuinya, tapi kita tidak termasuk di antara mereka. Namun demikian masih ada yang memperdengarkannya, di mana sesuatu yang dapat diperdengarkan tak lain berkah adanya orang-orang yang derajatnya di sisi Allah Taala pun tinggi, baik pendengaran itu melalui kitab-kitab maupun orang-orang soleh itu sendiri bercerita dan berkata, menuliskan sesuatu di antara mereka, sehingga orang-orang yang mudah-mudahan Allah pelihara dalam kehidupan beragamanya di alam dunia kembali di lingkungan orang-orang soleh, atau sekurang-kurangnya di luar kelompok orang soleh, tapi Allah telah tanamkan kecintaan terhadap orang-orang soleh, berkah diperdengarkan sifat-sifat orang soleh. Mudah-mudahan kita meskipun tidak ada di kalangan mereka, keluar dari lapangan mereka, tapi kita tahu sifat-sifat orang soleh, demikian keadaannya, sehingga melalui pendengaran timbullah kecintaan kita terhadap orang-orang soleh dalam perilakunya. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Menyambung kembali pengajian 1 bulan yang lalu tentang Rasulullah SAW, tentang ya udah tentangnya udah deh, ya kok terang lagi jadi buang-buang waktu. Sekadar untuk waktu itu terakhir al-farqu bainal karamat wal istidrat, ya, perbedaan antara keramat dan istidrat, ya, gitu. Ya itu dulu deh. Tapi itu dari gimana? Ya biarin itu dulu ya Rob deh. Tapi jangan lalu. Ya biarin deh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak menjadi kabur dengan kata wali itu sendiri, untuk tidak setiap orang ya sok-sokan berani mengatakan seorang itu wali, untuk jangan sampai kita juga ya ditipu oleh iblis rasa diri seperti wali, untuk kita punya diri juga ya enggak selalu ya percaya dengan sembarang orang yang mengatakan dan atau cerita wali. Ada baiknya juga namanya ilmu para wali, untuk tidak jadi orang mengenteng-entengkan ya kata-kata wali, sebab wali itu tercantum kalimat atau bahasanya di kitab suci Al-Quran, berarti ada nilai-nilai ilahi pada kata wali itu sendiri. Sebab Allah Ta'ala juga ya dengan nama Al-Wali itu, sehingga kata-kata wali itu adalah kata yang demikian identik dengan syariat yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, yang kaitannya juga adalah wahyu ilahi. Sebagai bukti Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sampai sejauh itu ya. Sebagai bukan apa-apa Rasulullah Muhammad, sebagai pengetahuan semata, tidak lebih. Qala Syekhul Imam Al-Allamah Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu anhu wa rahimah, berkata Syekhul Imam ya Al-Allamah, orang amat sangat luas ilmu pengetahuan agamanya, beliau bernama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, semoga Allah Ta'ala dan rahmat Allah kepada beliau, dan kita pun yang dapat penjelasan dari beliau melalui karangan-karangannya itu dapat manfaatnya, dapat keberkahannya. Lebih jauh dari itu, Allah Ta'ala tanamkan di hati kita yang cinta kepada orang-orang soleh dengan perilakunya. Kemudian kata cinta tadi tentu seiring pula dengan hal-hal yang kita juga kepengen tuh. Sebab orang kalau mau mencintai seseorang itu, dia harus tahu bagaimana kesenangan orang dimaksud.
Wali-wali Allah adalah manusia-manusia yang demikian amat menjalani syariat Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita kepengen, meskipun tidak ada di lapangan para wali, sekalipun tidak ada di lingkungan para wali, kita kepengen tuh dapat kecintaan mereka, berarti sekurang-kurangnya kita perlihatkan diri kita mau menjalani syariat Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya para wali tadi mengenali diri kita yang kita menghidupkan syariat Rasulullah. Sebab tak ada seorang wali melainkan orang itu adalah manusia yang hidup syariat agama di dalamnya. Itu badannya doang, kagak luar dalam, bahkan dalamnya lebih indah ketimbang luarnya. Itu sifat para wali Allah, dalamnya lebih indah ketimbang luarnya. Itu sifat wali Allah. Kalau kita luarnya ya indah di atas indah, dalamnya kosong. Kapan kita bisa lihat orang itu kosong? Sekilas ketika dia bicara, sekilas ketika dia membaca, sekilas ketika dia menyampaikan sesuatu yang sifatnya keagamaan, sekilas dengan gaya dan cara yang diperlihatkan, nampaklah orang itu kosong dari nur ilahi. Bisa dikenali dengan mudah. Kalau itu bukan kosong lagi. Itu ada isinya banyak banget gambar tempel. Masih bagus. Masih bagus dibilang gambar tempel. Sebab udah sekarang udah zamannya, nggak perlu tato, cukup dengan gambar tempel. Orang yang pakai tato dengan gambar tempel, orang itu orang yang sudah dapat kesadaran dari agamanya. Orang bertato tapi pakai gambar tempel, orang itu udah ada dasar agamanya. Dia nggak mau badan dipakai tato. Sekalipun ya terlanjur itu dalam agama nggak ada, ya, tapi sekurang-kurangnya ya badan yang ada seakan tato, padahal gambar tempel. Kapan waktu dia mau balik nggak perlu diilangin lagi, cukup pakai rinso, ya, pakaiin saus, nah, kan gitu ya, pakai tempe goreng ya, pakai apa? Ilangin gitu, jadi nggak capek-capek. Berarti orang tadi biar nakal udah ada sifat sadar, kan gitu. Bagaimana yang bertato usah merasa putus asa, sebab Allah Taala melarang setiap hamba yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Artinya pintu tobat dalam bentuk apapun tetap terbuka. Semasa aja belum sampai di kerongkongan, semasa belum sakarat, pintu tobat terbuka. Itulah syariat agama Islam dalam bentuk keanggunannya. Berkata Syekh Imam Arif Billah Imam Al-Allamah Yusuf Ismail Al-Bahani, asal tahu aja ya, ringkas-ringkas nggak diterangin ya. Al-wali, kata wali itu apa ya? Wal qaribu fil lughah. Arti wali itu sama dengan al-qarib, orang yang dekat. Ya, wali artinya dekat dalam arti bahasa. Itu. Kalau ente punya tetangga namanya Toha, namanya Toha, karena ente akrab ditambahin Toha wali. Kok ente berani-beraninya dekat banget dia mana? Boleh dalam arti lu, itu jangan diikutin. Nggak setiap sesuatu yang boleh lalu dikerjain orang memperbolehkan, enggak, asal adanya kok ada yang gituin masih boleh. Itu Toha wali. Itu Ma'ruf wali. Tahu Ma'ruf? Kang betulin TV. Nggak ada Ma'ruf din, nggak Ma'ruf. Ada yang Ma'ruf? Nggak datang Ma'ruf. Yang belum tip, biarin deh. Mudah-mudahan kesetrum di akhir umur. Betulin tip rajin, ya betulin tip anda rajin, tapi ngaji belum mau, biarin nggak apa-apa. Itu dalam arti lughah, ya wali itu, ya artinya al-qarib, orang yang dekat. Al-wali artinya dalam arti bahasa orang yang dekat, asal tahu aja. فإذا كان العبد قريبا من حضرة الله بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه وكان الرب قريبا منه برحمته وفضله وإحسانه فهناك حصلت الولاية. Wali dalam arti bahasa dekat. Tuh, dari arti bahasa aja kita udah ketinggalan. Seorang itu wali Allah, berarti dalam arti bahasa orang itu dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari arti bahasa aja kita udah kalah. Dari arti bahasa udah kalah. Lanjutan, fa'idahkan Abu Ghariban min hadratillah, apabila seorang hamba demikian dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sifat dekat tadi ya memiliki beberapa cara atau jalan, bisa bagi kathrati ta'atihi, tersebab demikian tekunnya, demikian banyak ibadah orang itu. Ingat ya, bukan ibadah sebagaimana kayak kita nih. Oh dia, kalau kata ibadah nilainya ilmu. Sebab ibadah yang bernilai dasarnya ilmu. Ilmu itu adalah sarana untuk mengesahkan sebuah ibadah. Lalu dibalik ibadah yang dasar ilmu tadi ada tuh nilai tersendiri dalam makna keikhlasan. Arti keikhlasan nggak lihat A, nggak lihat B, berharap kepada Allah Taala begitu. Tuh, nah para wali itu adalah orang-orang yang demikian banyak ibadahnya, demikian banyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuh, banyak ketaatannya. Ibarat persentase, ya, boleh 60, boleh 70, boleh 90, boleh 92, boleh 99. Tuh, jika seperti taat, ya, wali itu orang yang demikian dekat hubungan kepada Allah Ta'ala, ya, dengan berbagai cara. Di antaranya karena sebab tuh ketaatan dia kepada Allah Ta'ala yang demikian rupa, wa kathrati ikhlasih, ditambahin aja. Enggak setiap orang yang demikian ibadahnya luar biasa. Ada sisi keikhlasan dalam pengamalannya, ada sisi keikhlasan dalam perbuatannya. Belum tentu ibadahnya Allahu Akbar di atas rata-rata, tapi sisi keikhlasannya pun ada keseimbangan dari perbuatan yang dilakukannya. Allahu Akbar, itu yang mahal. Kalau soal ibadah, orang sekarang kan ibadahnya rajin-rajin. Iya, ya Allah, jidat betato hitam-hitam banget, panjang. Umur 32, jidatnya hitam, dan insapnya baru 12 hari. Ngapain? Kebanyakan makan lele. Tuh, lihat tuh. Ibadahnya Masya Allah, ketaatannya kita lihat luar biasa. Ingat, wali bukanlah sekedar itu, tapi wa kathrati ikhlasih, keikhlasan yang demikian adanya keseimbangan. Ibadahnya Allahu Akbar. Yang namanya ibadah bukan sekedar sajad sujud intinya, ini biar tahu. Yang namanya ibadah bukan segala sajad sujud, segala macam bentuk perilaku Anda, tutur kata, bahasa, gaya apapun sifatnya, semasa tak ada sifat-sifat pelanggaran dalam syariat agama, itulah ibadah. Tidur ente, mesem ente, bergurau ente, tutur sapa ente dengan kawan, tetangga dan lain sebagainya, datangnya ente ke rumah kawan, jalannya ente seakan jalan-jalan, tapi nilai-nilai ibadah yang Allah Ta'ala saja yang tahu dalam perbuatan tadi. Tuh taat sebetulnya gitu. Al-wali adalah manusia yang demikian gerak-geriknya, maknanya taat luar biasa. Sisi perbuatan tadi dasarnya ilmu yang diamalkan dari sisi keikhlasan, sehingga rohnya berjalan, ketaatannya didapat. Tuh, rohnya jalan, napasnya bergerak dari waktu ke waktu, dari detik per detik, napasnya keluar, maknanya taat. Mengingat keikhlasannya seiring dengan perbuatannya yang taat itu tidak hanya sekedar sajad, sujud, baca Quran, baca salawat. Biar paham nggak maksudnya ini? Contoh aneh ngajar, kan itu kerjaan capek ente. Itu ngajar taat. Sehari-hari dari maghrib pulang setengah pagi. Pulang setengah pagi. Di atas jam 1. Tuh, kalau orang lihat usahawi kuat amat, Allahu Akbar. Emang rata-rata di atas kuat kan begitu. Itu kan kata aneh. Kalau kata ente lain lagi, tentu aja pakai mobil. Tuh, lihat separuh Fir'aun. Tentu aja pakai mobil sama AC. Tentu aja dia jalan orang bagi duit. Udahan di mobil kayak ada kopi. Lu jangan begitu dong, Bang. Itu kan kerjaan-kerjaan taat. Apa iya kerjaan tadi ngelihat identik dengan seorang wali? Tidaklah demikian. Mesti juga punya sisi niat yang ikhlas kepada Allah Ta'ala dengan tujuan itu. Berarti kerjaan yang demikian Allahu Akbar didukung dengan niat-niat terpuji menurut kacamata agama. Itulah wali Allah punya kerjaan. Dikasrati ta'atihi wa kathrati ikhlasih. Oh begitu, paham? Ngerti ya? Ngerti. Inti lihat semangat ente malam Jumat ketiga, malam Jumat keempat dengan malam pengajian bulanan standar. Tapi seger muka malam Jumat ketiga dan malam Jumat keempat. Wallahu alam. Tapi rahasia di balik itu Anda tahu. Kenapa? Karena minta duit. Lihat nggak ada taat. Tuh nggak ada taat. Kenapa begitu? Aneh juga. Dia punya keseimbangan dan pertimbangan. Tuh wali kerjaan. Setiap orang yang Allah Ta'ala pelihara gerakannya punya nilai di mata Allah Ta'ala, penuh pertimbangan, penuh sifat bijak, penuh sifat arif, penuh segalanya, sehingga perasaannya dikurangi. Des kepentingan pribadinya dalam sisi kepentingan hatinya, perasaannya berkorban. Terus pengorbanan tadi punya nilai keikhlasan di sisi Allah Ta'ala, sehingga kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan dan kesenangan pribadinya. Paham Mar? Tuh kata Umar, kok kita lagi? Tuh paham tuh ya, Subhanallah. Tuh ya. Wa kana Rabb dariban minhu bi rahmatih. Dari perbuatan seorang hamba yang demikian amat taat dengan nilai keikhlasan yang demikian tinggi yang disebut sebagai wali, ya,
Maka sebaliknya tik and give juga ada, kan begitu. Tik perbuatan wanita dalam taat dengan keikhlasannya, give Allah Ta'ala punya karunia dengan pemberiannya. Wa kana Rabb gariban minhu, Allah Ta'ala pun sebaliknya dekat kepada sang hamba yang disebut para wali tadi, ya, dia rahmatnya dengan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat saja tidak cukup, wa fadlih, karunianya. Fadl saja tidak cukup, wa ihsanih, ihsan Allah Ta'ala dalam makna ya ihsan deh, kayak gitu makna bahasa kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala. Sebenarnya bukan itu, dalam makna bahasa ihsan kebaikan deh, kan begitu. Kalau makna agamanya ihsan ada ente nilai-nilai keikhlasan ya Allah Ta'ala yang tanamkan pada hati seorang wali Allah. Jadi semakin taat dia, semakin tambah keikhlasannya, semakin dia sedot tuh perasaannya, hancur rasa-rasa yang ada membawa keuntungan sifatnya pribadi, dia tekan sama Allah Ta'ala dengan upaya orang tadi dalam ibadahnya terus. Jadi perasaannya dikorbankan terus untuk kepentingan orang. Tuh, wa ihsan sampai sejauh itu. Jadi ya, kalau sudah demikian upaya, tuh arti upaya memang merilai ya. Wali nggak bisa diupayain, jangan salah paham. Ente pengen nggak bisa. Ente pengen berbuat dalam taat ikhlas gara-gara dulu. Ya, biarin deh, biar aku ya. Nggak, wali nggak bisa digituin. Semua karunia Allah Ta'ala memberi Allah Ta'ala. Sebenarnya jalan kesolehan dalam syariat diberikan. Jalan kesolehan dan kedekatan seseorang kepada Allah Ta'ala tetap diberikan. Dasarnya apa? Tuh Ar-Rasul memang diutus untuk itu. Rasul diutus dengan syariat untuk manusia ya bisa ibadah kepada Allah Ta'ala, dasarnya ilmu, sehingga dengan ilmu yang ada dia bisa berbuat dan berjalan melalui tuntunan ilmu. Namanya guru hina adalah dia yang dengan ilmunya tak mampu menuntun manusia untuk bisa menjadi orang itu dekat kepada Allah Ta'ala. Itulah guru-guru. Nah, subhanallah. Kalau demikian keadaannya fahunaka hasratul wilayah. Kalau begitu caranya, maka saat itulah kewalian seseorang akan didapatkan. Artinya ya udah emang udah begitu jalan-jalannya. Oh iya, udah enggak kayak ngasih 100 kemudian bakal Islam. Bisa-bisaan aja gitu. Itu kalau 7 juta bakal Islam biarin. Lah men 100. Malu-maluin bendera. Ya video selamat. Tuh asal tahuan. Al-wali wajhani, kata wali ya ada 2 sisi, ada 2 pandangan. Kata wali bukan wali itu sendiri. Al-awwal an yakuna fa'ilan mubalaghah min al-fa'il ya kal alim wal qadir selesai. Jadi al-awwal kata wali itu an yakuna fa'il mubalaghah min ismil fa'il dari isim fa'il. Enggak perlu seperti kal alim wal qadir, enggak perlu. Ada enggak perlu tahu ngapain sih, enggak belajar gitu-gituan. Fayakunu ma'nahu, nah ketika al-wali ya dalam wazan ilmu sorab namanya fa'il kan gitu ya, mubalaghah dari kata sebagaimana al-alim al-qadir. Kalau wali diartikan sebagaimana demikian isim fa'il yang berbentuk mubalaghah ya seperti al-wali sama dengan al-alim sama dengan al-qadir. Kalau begitu kata wali diartikannya fayakunu ma'nahu, berarti arti wali adalah man tawalat ta'atuhu min ghairi takhalluli ma'siyatin. Arti wali adalah ya seseorang yang terus-menerus sifat taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala min ghairi takhalluli ma'siyatin, tanpa diseling-selingi pelanggaran dan pelanggaran. Kan susah kan dia? Walau enggak berarti kemudian wali tak melanggar, biar paham. Nah, kemudian wali tak melanggar. Iya, tanpa diseling ke orang, arti seling-selingnya begini. Ibarat orang sembahyang sehari 5 waktu. Ya, sekarang disembahyang besok kagak. Sekarang disembahyang besok kagak. Itu namanya menyelingi perbuatan sholat sebagai kewajiban dalam sisi kemaksiatan. Wali tidaklah orang-orang demikian. Menghindar sekuat tenaga dari perilaku pelanggaran. Tuh, bukan menyelingi ibadah sehari ibadah. Kagak sehari. Bukan wali yang begitu. Man tawalat ta'atuhu min ghairi takhalluli ma'siyatin. Tuh wali. Kalau kata wali tadi bermakna al-alim atau al-qadir adalah orang yang terus-menerus sifat taatnya kepada Allah Ta'ala min ghairi, tanpa takhalluli ma'siyatin ya, diselingi dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya pelanggaran dalam bentuk syariat agama. Ibarat orang sembahyang ya zuhur sembahyang, asar belakangan. Oh maghrib sembahyang, isya belakangan. Subuh sembahyang, zuhur kagak.
Tidak ada wali yang begitu. Oh, bisa dengar dia, kalau gitu di atas wali untung. Ketiduran, alhamdulillah, masih bisa melek, alhamdulillah. Yang masih ada umurnya, itu golok lagi, baru tahu lagi, masih bagus punya syariat, tuh masih bagus. Apa nih kata wali? Ya, tadi kan artinya dua, ada wali yang artinya begitu, ya, maka artinya adalah mantawal ta'atuhu min ghairi takhallul ma'siyatin. Arti kedua dari wali itu an yakuna fa'il bermakna maf'ul, ya. Fa'il bermakna maf'ul, seperti kata ghatil wa jarih, bermakna maqtul wa majruh. Wa huwa alladhi. Nah, kalau wali artinya fa'il bermakna maf'ul, ya, kata wali arti fa'il kan wali fa'il tuh, yang bermakna maf'ul artinya udah bentuk ilmu, ini ilmu sorof sih jadi susah. Bisa juga dikatakan ilmu nahwu susah. Jadi ini nggak perlu tahu deh. Kalau wali yang demikian artinya, wa huwa alladhi yatawalla al-haqqu subhanahu wa ta'ala hifzahu wa hirasatahu 'ala tawali an kulli anwa'il ma'asi wa yudimu tawfiqahu 'ala ta'at. Kalau arti kedua dari wali itu adalah seseorang yang yatawalla, yang tuh Allah subhanahu wa ta'ala menuntun, membimbing. Tuh arti kedua. Kalau tadi kan orang yang taatnya demikian rupa tanpa diselingi dalam bentuk pelanggaran. Tuh arti pertama wali begitu. Tapi wali kedua dalam arti adalah ya seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntun, bimbing. Tuh orang dituntun, dibimbing. Kayak anak kecil dituntun, dibimbing. Tuh anak jalan dituntun oleh bapaknya, enggak nantinya ya bapaknya nyebur, anaknya nyebur. Tuh anak boleh aja terpleset, bisa jatuh kalau dia sendirian. Tapi kalau bapak yang menuntun, apa iya ya si anak diceburin bapaknya yang baru merokok di atas jembatan, kan mustahil. Mustahil seorang anak tuh. Ini contoh manusia, mustahil seorang anak tuh dia jalan dituntun oleh bapaknya, si anak jatuh di solokan, bapaknya diri aja dengan tangannya megang si anak, mustahil. Artinya seorang wali enggak nantinya terperosok dalam kehinaan. Pahamin deh, nggak ada. Itu. Nah arti wali kedua ya adalah wahwa lagi yatawalla al-haqqu subhanahu hifzahu. Allah Ta'ala yang menuntun dan membimbing wali tadi dalam bentuk pemeliharaan dirinya, wahirasatahu dan penjagaannya, alat tawali terus menerus berkesinambungan bimbingan Allah Ta'ala kepada seorang wali Allah. Dan hawa ankuli anwa'il ma'asi, dari segala macam bentuk pelanggaran dan pelanggaran. Wah gimana, nggak bisa merangin. Apa ini? Kita kan hidup dalam pelanggaran dalam keseharian. Kok wali Allah nggak begitu? Dia jalan, petak, cuk. Nggak bolehnya anak kecil dituntun di jalanan, bapaknya atau mamanya atau kakaknya atau adiknya anak kecil umur 3 tahun ke bawah. Mobil lewat, kalau betul, nah si anak atau kakak ini betul menuntun adiknya yang belum kenal jalan, belum tahu bahaya kendaraan di jalan, ketika lagi menuntun, anak bergerak ke kiri, mobil akan lewat, tentu sang kakak tarik sang anak. Paham, misalnya dong. Nggak nantinya truk tuh anak ditaruh di ban mobil yang berjalan. Jadi nggak ada yang begitu perilakunya. Alhamdulillah. Artinya pelanggaran yang terjadi tak sebentar orang diam-diam gitu entun. Allah Ta'ala dalam apa? Dalam perilakunya begitu. Tuh misalnya misalnya dari anak itu. Oh, subhanallah deh. Tidak hanya dalam satu permasalahan, dalam segala macam bentuk permasalahan yang sifatnya pelanggaran. Penyimpangan dalam syariat, dalam ibadah selalu ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beda dengan 1000 atau 1.000 manusia yang sama ibadah. Beda jauh. Beda jauh. Beda ente. Beda. Tahu beda jauh ente? Alhamdulillah. Tidak sampai di situ bimbingan dan tuntunan Allah Ta'ala dan pemeliharaan Allah Ta'ala kepada tipe-tipe wali Allah wa yudimu taufiqahu ala ta'at. Allah Ta'ala tidak hanya menuntun tapi diberi kesinambungan bentuk taufik atau tenaga dari Allah Ta'ala untuk seorang wali tadi ibadah enak Allah Ta'ala. Bayangin ente, tidak hanya dituntun dibimbing, ya, tetap ibadah di zaman tidak dilepas sama Allah Ta'ala. Untuk dia punya si anak kekuatan dalam berjalan, Allahu Akbar, gitu. Waduh, gimana tuh? Kau kata kagak, diboncengnya disuruh ngaji masih nggak mau juga.
Nggak usah lo keluarin duit, ntar gua jemput. Nggak ini mau bikin listrik dulu. Lihat tuh. Lihat, gua sama Fir'aun. Diboncengin ngaji nggak mau. Iya, dibeliin rokok ntar makan gua kasih asal ngaji. Nggak mau. Tapi di kampung penampilannya tokoh agama. Ini namanya tokoh agama ngaji nih. Bisa eson pakai kayak buras. Jelas ngerti gitu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi balik belum habis. Ini separuh lagi nih. Nggak bisa masukin kasih ke tip tuh. Orang itu boleh negara. Ini susunan. Tuh lanjutan pelajaran 4 yang lalu. Selesai waktu itu. Elang anaman araba syai'an fa'atahu Allah muradahu wa lam yadullah dzalika ala kauni dzalika al-'abd wajihan min Allah ta'ala. Sawan kana fil 'ati ala fil 'ada ulam takun ala fil 'ada. Udah tuh. Bahwa qad yakunu dzalika ikraman lil 'abdi wa qad yakunu istirajan lahu. Wa li hadzal istidraj asma'un katsiratun fil Qur'an. Bulan lalu sampai di situ. Bentuk-bentuk istidraj dalam makna bahasa, uluran-uluran dari Allah Ta'ala, namanya uluran. Enggak bedain layangan kita naikin. Angin sedang asik-asiknya. Kita pepet kiri, pepet kanan, ngobok kiri, ngobok kanan, tetap. Bisa nggak kita bergaul dengan layang-layang? Bisa nggak? Bisa. Angin sedang enak-enaknya. Kan begitu. Ngerti ya? Benang memang panjang. Kita ulur. Ulur. Tentu ulur nggak sendirian. Ada gulungan terkadang agama megang bilang apa? Terusin aja nggak dimusuhi. Enak nanti bisa bergerak dengan layang kebot kiri, kebot kanan. Allah. Ya ambil bacaan Zadul Muslim di kita tadi. Baca ya, ambil aduh. Kita langsung yar terus. Itu. Nah, istighfar sifatnya begitu. Dia ulur dalam pemberian Allah Ta'ala dalam bentuk kenikmatan dunia. Terus diulur, dia bergaya dengan kenikmatan harta dan segala nama dan sejenisnya. Tuh, digituin oleh Allah Ta'ala. Terus sampai dia menyadari kemana angin membawa itu layang-layang. Kemana angin membawa itu layang-layang. Ya, kemana nikmat harta demikian rupa diarahkan. Lupa kemana akhir dari tujuan hidupnya. Tuh istidraj. Akhirnya kemana dia nggak tahu. Sebagaimana layang-layang yang demikian hebat dibawa oleh angin, terus diulur. Angin ini arahnya kemana? Masa pun apakah terus panas dengan angin yang ada, atau tiba-tiba hujan datang, dia nggak pernah tahu. Tuh istidraj. Biar paham dia. Tuh istidraj. Nggak tahu orang itu dengan keadaannya dulu, nggak tahu. Subhanallah. Nah. Ahadullah salah satu arti istidraj wallahu ahadu al-istidraj. Nah, ini bentuk-bentuk tipu daya yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba Allah Ta'ala begitu itu, ya beraneka ragam. Satu namanya istidraj. Allah Ta'ala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa ma'na al-istidraj an yu'tiyahu Allahu kullama yuriduhu fid dunya liyazdada ghayyuhu wa dhalaluhu wa jahluhu wa 'inaduhu fa yazdadu kulla yawmin bu'dan min Allah. Arti istidraj supaya enggak salah, Allah Ta'ala sudah kasih tahu, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami, kata Allah Ta'ala, akan memberikan kepada mereka uran-uran dalam bentuk keinginan-keinginan semasa di alam dunia. Dia ulur sebagaimana layang-layang tadi. Ini dia. Terus sanastadrijuhum, kami berikan kepada mereka apa yang jadi keinginan mereka. Min haitsu la ya'lamun, dari sisi-sisi yang enggak pernah mereka ketahui. Jangan ibarat angin dengan layang-layang yang ada. Ini angin kencang, angin ciptaan, untuk diarahkan layang-layang ini kepada sebuah pohon yang kena langsung nyangkut. Enggak menyadarinya. Tuh kata Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na al-istidraj, arti istidraj apa? An yu'tiyahu Allah kullama yuriduhu fid dunya. Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang yang kena gitu-gitu, kena istidraj dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kepada dirinya kullama yuriduhu fid dunya, apa saja yang jadi keinginan di alam dunia, Allah Ta'ala kasih jalan mudah sama dia.
Arti jangan mudah bukan kemudian beli untung jual dapat. Beda banget sama kita. Kita udah 3 kali nawarin barang sama orang. Oh iya, capek kita belum hilang keringat belum kering tuh orang bilang aneh nggak dulu deh. Tuh, kalau kita kan begitu. Tapi orang-orang yang kena istidrat udah enak aja. Ibarat orang dagangan apa aja yang dijual laku aja, ya Allah bingung. Kita ya Allah udah kita lapin dari malam. Ya ibarat mobil itu udah kita cuci pakai air Habib. Orang tawa, kita tawarin orang, udah kita udah ngalah 250.000 orang nggak beli juga apa? Tuh, seorang ngasih kotor mobilnya baru datang. Ya udah orang tawa, gimana tuh? Otak nggak bisa menerima. Ya orang ada apa? Orang yang Allah pelihara mengerti dan paham sekilas. Dia berlindung pada Allah Ta'ala ya dari uluran-uluran yang sifatnya tipuan. Tuh orang-orang yang Allah pelihara begitu dia, sehingga nggak jatuh dalam pelanggaran. Tuh maksiat diantaranya enggak. Begitu aja Allah pelihara. Begitu aja yang nggak urusan apa-apa sebegitunya Allah pelihara. Gimana yang sifatnya Allah jauh panggang dari api. Kalau pun terjadi seorang Allah yang kita lihat, dia bukan urusan Anda. Kalau seandainya kata satu masa terjadi, gimana ini, dia kenapa mikirin untuk orang? Ente lihat diri ente, jangan lihatin untuk orang. Tuh, lihat. Bukan berarti membuka peluang bagi seorang wali Allah untuk berbuat pelanggaran dalam syariat. Bukan. Sebab itu bukan ada di kalangan mereka, bukan ada di lapangan mereka, bukan ada di sebuah tempat pelatihan. Bukan ente. Dia mau lihat diri ente kerjain yang ente tahu, tanya yang ente nggak tahu. Itu aja. Jangan lihatin dia, biarin aja. Iya. Kenapa? Sebab nanti permasalahan ada. Kalau ente berani tak bahaya akhirnya. Bahaya ente bisa diri. Sebab nanti ada penjelasannya sifat-sifat wali kan beda-beda. Ada wali begitu sehingga kalau nggak dapat kurang ajar, nggak takut kurang insyaallah takut Allah, insyaallah afiyah. Kalau nggak takut kurang ajar, jangan aneh bakal kasih tahu Nabi Umar tipe wali muda. Almarhum Al-Mawfurlah ya Nabi Umar bin Muhammad bin Atas, aneh bakal kasih tahu Nabi Umar tipe wali yang bagaimana, aneh kasih tahu. Ini tipe orang begini, ini wali tipe begini, tipe wali begini, aneh kasih tahu. Kalau nggak jadi takut kurang ajar, dan itu pun kalau dapat izin Allah Ta'ala, ada dapat izin Allah Ta'ala tuh amin mau udah Fatihah nggak lupa. Jangan lupa, Habib Allah hebat tuh. Apa dapat izin Allah Ta'ala. Lihat orang tak berilmu atau tahu ilmu tapi kebanyakan maksiat lidah dan hatinya nggak memahami bahasa orang tertentu. Kan banyak orang nggak memahami bahasanya. Wah terlalu banyak sehingga mengundang aman kagak bilang kesian. Gue liat lu nih 3 hari istidratnya. Lihat lu nih 3 hari istidratnya. Iya, bawa apaan aja yang lu jual tetangga mau beli. Bukan begitu, lu jangan salah omong. Dia dagang standar, misalnya dagang sabun di pasar emang 7.000, ada 750, dia jual 725, misalnya begitu. Wajar orang beli. Tuh, dibawa 10, belinya yang dibeli juga sama orang kan begitu. Bisa ngerti ya, gua heran lu isi itu kok jangan artinya begitu, salah lagi deh. Itulah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya timbul fitnah. Ini tadi ada ngomong Nabi Umar ame anak punya dukun nomor 12 Bang Maman Siman Jentak. Ane bingung, mestinya penjelasan ini ane kasih tahu, terus ane jelaskan ane kalangan orang yang bisa baca kitab, yang ngerti kitab manfaat, mereka nggak bakal mampu menjelaskan. Aneh bisa nih, jadi gampang sama aneh, ya nggak terlalu capek. Dada aneh tuh nggak hampir kerap kerip. Kalau yang aneh hadapi itu orang-orang yang memang punya kualitas ilmu baik, artinya bisa baca kitab. Jadi aneh jelasin ini memang mereka ringan, tapi apa yang boleh buat? Yang dapat mungkin itu aja. Ya dapat ya Allah jamaah kita dia lagi yang udah kumpul. Maksudnya bukan ente. Penjelasan ini bukan ame ente sebetulnya. Orang yang sudah Allah pelihara mampu baca kitab buku, takut dijalankan kitab tulisannya lempeng, dibalikin ya dia bisa baca. Tuh, mestinya nggak ada penilaian yang merangin aneh, mau orang-orang yang udah begitu. Tapi emang hidayah taufik nggak bisa Allah Ta'ala kasih sembarang orang yang bisa ilmu, meskipun dia bisa baca kitab dan segala. Tapi kalau hidayah taufik tidak Tuhan berikan, tetap mungkin istilah juga anabot.
Wong warteg paham nih. Tentara Rwanda. Begitu. Kenapa Allah Ta'ala begitu memberikan sesuatu kenikmatan kepada hamba-Nya, padahal adalah ancaman. Itulah hak Allah Ta'ala. La yus'al amma yaf'al. Allah Ta'ala tidak boleh ditanya apa-apa yang dia perbuat. Wahum yus'alun, sebaliknya nanti kalian yang berbuat di alam dunia sampai datangnya kematian, urusannya kembali kepada Allah Ta'ala. Udah kehendak Allah Ta'ala. Sebagai contoh, anak tuan rumah, ini lagi, kan begitu. Itu datang ke rumah anak, memberikan keberuntungan dan keuntungan buat anak sebagai tuan rumah, meskipun sifatnya ilmu yang diberikan. Pahalanya kan buat anak. Kan begitu. Listrik anak kan jadi bahar dia buang. Kan begitu. Kan kerugian itu sebetulnya buat anak. Tapi keuntungan kalau anak tahu, ngeri ya, syariat memang begitu. Kalau kau mau berbuat demikian, keuntungan ganjaran pahala pangkat dan derajat, engkau yang dapati, bukan mereka para jamaahnya. Tuh. Bisa begitu. Itu anak sebagai tuan rumah. Sebaliknya, anak sebagai tuan rumah pun memperlakukan ente. Ada yang anak sediain kopi, ada yang anak kasih ya, ada yang anak omelin, dan ada minta aja, ada yang anak minta. Kenapa Ustaz begitu memperlakukan anak? Padahal kalau dia sadari, ini adalah keuntungan dia yang ada datang. Anak tuan rumah, anak berhak untuk menyajikan ente apa yang anak senangi dan anak senang ente. Anak hak untuk minta sama ente sebab ente tamu anak kenal baik, anak tahu emang ente orang baik dan lagi ada lagi. Tuh, paham aja. Tuh Allah Ta'ala, tuh surullah begitu. Dan yus'al Allah yang tidak boleh ditanya apa yang Allah Ta'ala berbuat, bukan yus'alun. Nanti sebaliknya mereka sebagai pelaku yang akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kenapa demikian Allah Ta'ala berbuat demikian kepada hamba-Nya? Liyazdada ghayruhu wa dalaluhu wa jahluhu wa inadu. Dengan tujuan agar orang yang dapat nikmat duniawiyah sedemikian rupa. Ingat, yang di dunia tidak hanya harta, nama, pengaruh, wibawa, dan segala yang diupayakan yang sifatnya tidak dibenarkan dalam agama, namanya dunia dan dunia, kan begitu. Untuk bertambah tuh sifat-sifat itu aja tadi, ya pada orang dimaksud sifat apanya? Kesesatannya dalam agama. Nggak mau dong, udah hatinya dunia, otaknya dunia, matanya dunia, kesibukannya sama dunia, nggak mau. Sesatnya pun bertambah. Ya, bentuk apapun yang namanya pelanggaran dan pelanggaran pasti lebih banyak dia berbuat. Kan begitu. Kesesatan dalam sisi etikot pun menjadi berubah karena dia kejar harta tanpa menambah agama, menjadi musyriklah dia dalam ibadahnya karena niatnya hanya dunia. Tuh yazdada ghayuhu wa dalalu, kesesatannya. Tuh lihat, wah ini ada pelanggarannya. Allah, urusan agama belakangan. Kapan lagi gue banyak order, kapan lagi. Tuh Allah Ta'ala kok sudah memberikan uruan-uruan sehingga sifat kerugian tadi yang dirasakan sebagai kerugian menimbulkan dirinya Allah. Ya tuh yazbada ghayruhu wa dalaluhu, ya wajah kebodohannya pun timbul. Orang kalau sudah mengejar segala sesuatunya dan didapat apa yang diinginkan, kemudian dikejar lagi, kemudian didapat, jauh kebodohannya semakin banyak, semakin nampak dalam kehidupannya hanya karena semakin besar harta dan jumlah kekayaannya. Bodoh apanya? Dari kacamata agamanya. Tuh Allah Ta'ala kalau sudah kasih istirahat kepada seorang sama maafiyah, tuh begitu. Siapa yang mau ngasih tahu? Kecuali para wali Allah. Ketemu guru, bapaknya wali, sedang pala kiri, pala kanan. Emang udah jalan-jalannya semakin bodoh, semakin lima kebodohan. Tapi dirasakan semakin memang itulah tipu daya Allah Ta'ala kepada hamba yang tidak Allah Ta'ala pelihara. Sallallahu alaihi. Dengan demikian fazdadu kulla yaumin bu'dan minallah. Kalau sudah perilaku demikian, maka keseharian usia yang ditempuhnya bertambah jauh orang itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, udah enggak ketolongan. Ya Allah kok capek amat menjawab. Mau terus dan habis ya ketumben capek banget nih. Belum? Udah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Emang pengajian kalau enggak nangguk capeknya lebih. Paham mohon. Iya kalau anda enggak minta duit tuh capeknya lebih ente. Kok bisa begini Ustaz? Enggak ikhlas lagi. Duit beda enggak ikhlas. Beda. Tapi kalau pengajian gue benar belum capek ya. Iya, ulun capek. Anda lagi ngomong, ingat ente ini belum nangguk tuh kok pengajian bilang. Tapi guru yang punya sifat bijak, ngerti ya, nggak boleh selalu meminta. Habis gimana dong? Kalau kita lagi kekurangan atau kita lagi kepengen minta, panggil, cium tangan, bikin balik. Lupa banget. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي على النبي عشرا ويبقى في الجنان مقيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما ربي أنا جئت لبابك قاصدا فارحم عبادك واهدنا يا كريما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما ربي أنا أدعوك ليل نهار فاغفر ذنوبنا وكن علينا رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صبح الهدى ملأ الوجود سرورا لما بدا وجه الحبيب منيرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما شهر الربيع أتى بمولد أحمد ولقد أتانا في الأنام بشيرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما لما تشفع آدم من ذنبه غفر الإله له وكان غفورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما والحور في غراف الجنان تباشرت وقضت بميلاد النبي نزورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما لما بدا وجه الحبيب تلألأت كل البقاع وذلل ثقل شكورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما أطلعت يا شهر الربيع مشرفا قمرا يفوق مع الكمال بدورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما
بشراكم يا أمة الهادي لكم يوم القيامة جنة وحريرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Seberapa jam ini? Janji 3, malam Jumat ketiga, sekarang malam Jumat keempat, janji. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Sidi Syekh Al-Hasyari rahimah, waktu bulan lalu dan malam Jumat kemarin, perasaan sudah anda jelaskan tuh, di mana semalam waktu anda di Sumedang Ujung Jaya, anda ngomong dengan salah seorang kiai tua di sana. Anda dengar itu, ya, sebegitu Allah pelihara ya, manusia besar Allah Taala. Allah ya Rabb, gimana? Artinya gimana tuh? Ya Allah gimana? Kita pengen naon bisa begitu gitu. Ya artinya pengen Tuhan pelihara tuh, ya. Dapat kemuliaan sebagaimana yang Allah telah berikan ya kepada orang-orang yang memiliki dekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah gimana? Lagi ngomong gitu sebenarnya ada yang jawab, gampang. Kata orang besar juga ada 2 jalan untuk itu, tapi enggak boleh dikasih tahu ini. Anda biar tahu juga enggak bakal ada kerjain meskipun sampai mati. Kenapa begitu Ustaz? Kan kemuliaan juga kalau bukan tempatnya, kemuliaan juga kalau nggak bakal kuat kita bawanya, kemuliaan juga kalau jadi menyesatkan kita dalam membawanya, kemuliaan juga kalau kita jadi hancur gara-gara model kemuliaan yang bukan bagian kita adalah suatu kehinaan. Anda mundur, ngapain? Ya. Sehingga Anda berbalik lagi. Itu bagaimana ya orang yang namanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu Allahu Akbar. Ini ucapan beliau, beliau ini ya sesuatu yang dia kasih tahu sama muslimin. Kenapa wali demikian berani memberitahu ya muslimin tentang sifat-sifat ulama, tentang sifat para wali. Kenapa demikian? Ya, memberitahu kebenaran ya, tapi menimbulkan juga kekacauan. Memberitahu jalan selamat juga akibatnya menimbulkan gangguan bagi dia yang memberitahu jalan selamat. Artinya dimusuhin sama orang berilmu yang tidak mau selamat atau orang berilmu yang mengambil untung kepada muslimin dengan ilmunya, sehingga yang memberitahu jalan selamat melalui ilmu pun dapat gangguan dari orang berilmu yang tidak menghendaki orang lain selamat. Paham omongan ini? Wali Allah yang besar yang bernama Syekh Asy'ari ngasih tahu, ya tawaradu ala qulubil ulama il amilin khamsatu asya. Ada 5 sifat yang berdatangan kepada sifat orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Perasaan Anda udah jelasin, malam ini enggak Anda jelasin lagi. Ya, entah mungkin kalau Allah pelihara ya pengajian bulanan lagi bagaimana. Anda ulas kembali, bisa saja itu terjadi, tapi malam ini enggak. Perasaan kasetnya udah ada. Tuh. Jadi asal tahu aja bahwa setiap orang yang mengamalkan ilmunya, ya dia akan datang, akan mendatangi pada diri dia itu ada 5 sifat. Sifat ilmu pasti ada. Kalau dia orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, ketahuan dia orang mengamalkan ilmu atau tidak bisa dilihat sekilas. Sifat ilmu, sifat sabar, artinya setiap kesalahan dari ibarat guru dengan murid, kok murid salah nggak langsung tuh blok tidak. Ada sifat sabarnya dilihatin dulu sampai sebatas menit. Wah ini sudah nggak boleh dibiarkan. Baru dipukul, baru diberi, baru diomongin, baru dimaki. Itu tuh sifat ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Oh bisa dilihat. Apalagi
Wal hikmatu, ya, sifat orang yang mengamalkan ilmunya tidak pernah membiarkan tega muslimin ada dalam kesamaran dari sudut pandang agama ibadah, tapi sebetulnya kesamaran yang mereka kerjakan. Memandang sesuatu benar, padahal kekeliruan. Orang yang mengamalkan ilmunya tahu tuh, nggak tega membiarkan muslimin ada dalam tipuan. Meskipun kelihatannya dipandang oleh mayoritas muslimin benar, tapi ini tipuan, ini kesamaran, ini menyesatkan. Pada akhirnya orang yang mengamalkan ilmunya tak pernah membiarkan hatinya melihat keadaan itu jebol terus, terjang terus, apapun akibat dari perbuatan orang yang tadi memberita tahu. Sifat orang berilmu yang langka, bahkan kalau kata langka masih ada, tapi susah nariknya. Tuh sifat hikmah. Wal khasyah, ada takut yang Allah Ta'ala. Iya. Apakah sifat takut seseorang kepada Allah Ta'ala bisa dilihat nampak sekilas? Nampak sekilas. Ya, kapan? Ketika datang sesuatu. Apakah itu ujian atau godaan atau kesulitan atau kesengsaraan atau kebahagiaan. Bisa dilihat sekilas. Nggak ditakut. Allahu Akbar. Bisa ya. Ketahuan deh orang kalau nggak ada tahu. Apakah Ustaz termasuk orang yang takut? Kok anda bilang takut? Anda langgar? Kok anda bilang anda berani? Dia anda juga ada takutnya. Ya gimana? Udah mungkin hanya ada. Maklum mungkin maksiat. Ya. Wal karam, sifat murah tangannya ada. Yang namanya murah tangan nggak semua guru tuh orang aneh. Iya. Nggak selalu guru itu orang ada kemudian bisa memberi. Kan begitu. Tapi kan dia menulis doa buat muridnya, kesian, bisa gak? Bisa. Paham atau mau ente? Enggak. Paham dong. Guru kan gak selalu orang mampu. Berarti gak selalu guru itu ya bisa memberi dengan sekadar rezeki yang dimilikinya. Tapi yang namanya sifat murah tangan itu gak harus dengan memberi dengan materi. Ya, memberi dengan sesuatu. Barangkali bukunya 2 dikasih muridnya 1. Barangkali gak usah beri. Kamu tuh yang turun yang gak punya. Masa orang gak punya turun? Tuh bakal kamu deh. Kan begitu. Iya, guru kan suka orang kasih gitu kan. Ya, open Apollo yang 1.003. Ditaruh sih tetap, dia taruh 1 biji. Kan begitu. Gagang belum disolokan. Ditaruh dalamnya si Apollo. Pak gitu. Itu bapak belum 2 pak. Gitu. Ya kenapa nih? Enggak, kalau bapak enggak pakai saya 1. Oh jangan, ini Apollo. Yang itu, oh jangan. Kenapa sih pak? Enggak, bukan. Kamu jangan buka diri saya. Ini Apollo. Ini asli. Ini kagak dagang doang. Dia bisa memberi. Tidak hanya dengan materi itu, dengan uang. Dengan sisi lain pun bisa. Termasuk orang berilmu yang mengamalkan yang punya pici banyak banget. Pici jadi, ya Allah, tuh pici meja berentet pakai erak. Pici taruh di rak begitu. Allahu Akbar. Bakal apaan banyak-banyak begitu? Kata anaknya bakal latihan nembak minus. Itu banyak begitu, banyak nggak memberi. Yang diikutin punya guru yang ini. Enggak. Kain banyak sampai 60 kain ini mau dipajang. Mau ambil gantung, mau ambil taruh, masalahnya. Pedang yang jelek-jelek, bunganya nggak pakai, nggak dibagi murid yang bagaimana pantasnya. Bukan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang sifatnya begitu. Tuh biar paham itu. Astagfirullahaladzim. Tuh sifat orang berilmu. Nah, karena malam Jumat tempat khusus tentang perilaku dan sifat para wali Allah, wa tawaradu ala qulubil awliya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan yang berdatangan pada hati para wali Allah, semoga ridha Allah Ta'ala kepada mereka, ya. Wali-wali pun begitu juga ente. Kalau tadi ulama berilmu sifatnya mulia, pasti itu ada tuh. Kalau orang mengamalkan ilmu itu punya sifat tadi. Pun Allah punya 5 sifat lagi. Allahu Akbar. Yang jadi pertanyaan aneh, ya Rabb, ini orang kok bisa tahu? Indonesia, Albert Beroma, Indonesia, ya Rabb, dari mana tuh betul-betul bisa diketahui yang sejuta kitab nggak memberitahu? Allahu Akbar. Itulah karunia dari Allah Ta'ala. Itulah ihsan Allah Ta'ala. Itulah kemurahan Allah Ta'ala. Itulah rahmat Allah Ta'ala kepada beliau.
Kita yang nggak urusan apa-apa, kebahagiaan tuh, pengetahuan dan rahasia di balik ilmu dari para wali tadi. Tuh keuntungannya. Ketika seseorang membaur kepada orang yang memang menyenangi kebaikan, meskipun dia nggak baik, mau tidak mau akhirnya jadi baik. Nah, kenapa? Sebab dia bergaul dengan orang-orang baik, sehingga tertarik tuh. Iya, sifat kebaikan itu menarik orang-orang yang kagak baik. Kan begitu, bisa ngerti? Karena pergaulan dan pembawaan ini kepada orang baik, sehingga orang baik lain pun memandang dia seakan orang baik, melihat bergaulnya dan duduknya di tempat-tempat yang baik. Nggak mau lingkungan mempengaruhi seseorang, kan begitu? Karena orang tidak baik membaur dengan orang baik, nggak mau dipandang juga baik. Tapi kalau sudah orang memandang dia baik, padahal dia tidak baik, pada masanya pecahlah permasalahan sehingga orang tahu yang dia orang baik. Kalau ente sesama kawan dianggap kurang baik, wajar. Tapi ketika ente membaur dengan orang baik, kemudian akhir-akhirnya orang baik tahu yang ente tidak baik, itulah cacat dunia, cacat akhirat. Awas sendiri. Tuh cacat dunia akhirat begitu. Ketika orang baik sudah memandang ente tidak baik, cacat dunia akhirat. Paham mana ente? Paham aja. Oh, udah enggak. Itulah keberuntungan seseorang itu membangun di tempat-tempat baik dan bergaul dengan orang-orang baik. Diharapkan ketidakbaikan lambat laun dari tahun ke tahun, minggu ke minggu, bulan ke bulan berkurang, mengingat ketidakbaikan orang tadi masih ada dalam pembauran dan bimbingan orang-orang baik, sehingga orang baik lainnya memandang dia masih baik. Tapi ketika orang baik sudah memandang tidak baik, nasallahu selama wal-afiyah. Tentu orang baik dengan orang baik lain berhubungan, memberitahu lagi, awas, dia tidak baik, dia bukan orang baik. Ingat, begitu. Itu yang perlu seorang itu kalau mati husnul khotimah, jaga urusan itu. Jangan sampai orang-orang baik memandang itu tidak baik. Pun yang berdasarkan kepada para wali Allah ada lima sifat. Tuh, wa tawarat ala qulubil awliya radhiyallahu ta'ala anhum khamsatu asya, 5 sifat. Apa? Asamtu, diam. Kemudian diam bukan berarti orang diam lalu dibangun, oh salah. Orang diam bisa karena sariawan. Orang diam bisa baru dicabut gigi juga boleh ngomong dulu selempang kapasnya ngangkat. Kan itu. Ada orang diam memang sedang merasakan sakit yang dia enggak beritahu kita. Ya, ada orang diam emang lagi ngambek sama keluarganya. Ya, ada orang dia emang datang permasalahan yang dia juga mau ngomong, bukan wali yang begitu. Sifat diam di antara sifat waliullah diam itu adalah ya bukan berarti dia nggak bicara, kan gitu. Dia lebih banyak dia menjaga mulut atau memelihara mulutnya dari berbicara yang tidak mengandung makna. Memelihara mulutnya, enggak bicara kecuali kebaikan. Tuh sifat diam para waliullah itu. Enggak bicara kecuali kebaikan. Paham omongan dong? Jadi bukan pengertian diam itu emas, bicara itu perak, ngambek itu bulu. Bicara apa ngomong apa? Diam itu emas, bicara apa? Perak, ngambek gundu. Maksudnya menjolpetan. Enggak begitu. Tuh diam tuh begitu tuh. Ya, jangan diam. Dia diam dalam arti dia enggak bicara melainkan hal yang baik. Ketika orang banyak bicara tapi bukannya kebaikan, dia enggak akan pernah mau mengutarakan sesuatu yang menimbulkan ketidakbaikan sehingga dia berdiam diri. Betul-betul mulut nggak mau ngomong pada tuh sifat walinya kan gitu. Lantas gimana kalau berbulu ada bicara? Lain lagi. Ketika dia bicara kebenaran yang disampaikan, memecah belah, jadi memecah kesamaran yang berjalan. Lain lagi ceritanya. Itu dia yang nanti nggak boleh kecampur. Apa yang dia ngomong? Dia mulai diam aja kan. Itu sebagai contoh ya, sejak alam reformasi kan banyak ulama reformasi ngomongnya kacau. Yang Allah tak pelihara dia nggak bicara. Yang tak pelihara begitu orang berilmu mengatakan ilmunya, apalagi ya sifat-sifat kewalian orang itu miliki, nggak bicara apa-apa. Gimana? Kalau dia bicara turu-turu memberitahu untuk ambil jalan selamat itu lain.
Pada saatnya dia juga harus bisa bicara yang sifatnya penyelamatan. Wah, tuh susah main orang di situ. Alhamdulillah. Sifat diamnya begitu. Nih wali-wali datang begitu ya. Wal fikru, sifat berpikirnya hidup pikir yang memang, tapi juga mendasar. Ya, dia hidup, dia berpikir. Bagaimana yang diupayakan, yang aku lakukan, yang aku bagaimana kayak yang dalam kehidupan. Tuh akhir-akhirnya sebelum aku berbuat, orang lain sudah lebih dulu berbuat, akhirnya kematian. Paham deh. Itu pikiran ini dibawa sama Allah Ta'ala ke jalan ini. Itu lah ya Allah. Itu pikir Allahu Akbar gimana sih? Gak bisa diterangin sih. Inti jalan cari kerja, inti jalan cari usaha. Kan begitu tuh ya. Di sisi lain inti istirahat, lihat orang demikian indah, demikian gembira bahagia menikmati dunia dengan kendaraan masing-masing. Begitu nikmat. Kan gitu, iya, itu orang ibadah ya, itu orang berilmu, artinya orang ibadah dasar ilmu. Kan begitu. Dalam keadaan yang sama Allah Ta'ala perlihatkan tuh hal-hal yang menggoda untuk di diri. Ketika hal itu terjadi, seorang wali berkata, aduh alhamdulillah, kesian. Tuh apa yang mereka tempuh, apa yang upayakan, mereka sedang mengalami akhirnya tuh kematian. Alhamdulillah. Tuh Allahu Akbar. Udah satu macam sifat fikir para wali, sudah semacam. Kamu ya. Satu masa ente duduk diam. Nah, orang anggap ente lagi mikirin hal-hal yang barangkali ente dengan mata dia ente memandang sesuatu itu berbeda deh, beda. Berarti sedang berpikir ibarat orang yang duduk. Iya. Ente nggak tahu. Ustaz mikirin apa sih Ustaz? Ustaz kelihatannya kok kursi mulai tinggi sebelah. Jangan begitu. Nah, kemarin Ustaz lihatnya 4-5 hari ini Ustaz kelihatannya diam. Gitu. Dulu Pak, kita baru sampai gigi. Tentu tidak ada bicarakan sama nanti apa yang sedang dalam apa yang ada dalam pemikiran saya kurang-kurangnya ngerti ya. Kalau mau bohong dia anak murid. Enggak bingung. Lihat jamaah majelis taklim tambah banyak, kok sepertinya enggak saling mengenal. Nah, benar begitu. Kenapa? Sebab enggak memungkinkan dia mengutarakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh pemikiran dia pada saat itu atau memang kadar pemikirannya berbeda. Sekurang-kurangnya bagaimana kek? Nah gitu, paling sewaktu waktu jelaskan enggak gini. Tuh orang nggak tahu. Nah, bisa dimengerti ya? Tuh sifat pikirnya Allah telah berikan dari sifat diam tapi ngomong ya. Ya diam tapi ya orang wali Allah diamnya bukan diam kayak kita. Diam sedang mengatur strategi, diam sedang mengatur cara-cara untuk bukan itu Allah nggak ada begitu ente. Tuh diam kayak tadi deh. Ya, tapi nanti insya Allah kalau mau ditanya pada pengajian malam, ya ciri-ciri hari kiamat pada hari kiamat ketika para wali Allah sudah ada dalam kedudukan, jadi tuh tanda-tanda hari kiamat. Tuh tanda-tanda hari kiamat di antaranya irtifa'ul as'ar, meningkatnya harga-harga. Wali-wali, orang-orang yang demikian dekat hubungan kepada Allah Ta'ala bingung lihat manusia. Wali-wali bingung lihat tuh ciri-ciri hari kiamat. Kok sekarang bukan bingung lagi. Iya, makanya pulang satu per satu. Orang-orang soleh pulang satu per satu. Nah, iya lo pulang lo orang-orang alim soleh pulang satu per satu. Yang tampil dan yang beredar, wah, kayak tabloid bulanan. Ganti-ganti orang. Yang untuk kiai keluar lagi, mu'alim keluar lagi. Iya, DRS pakai kiai, Habib pakai. Wah lu, padahal kesolehan yang orang-orang soleh emang Allah Ta'ala cabut-cabutin nanti. Tadi diangkat. Kok tempat di mana tadi diangkat kok hijaunya nggak habis-habis? Paham ya ini? Tadi diangkat ya habis aja gitu gitu. Hah? Gitu gitu. Tadi
Oh iya padi dipanen tuh. Wah, ini kalau kerupuk ngomong barangan. Dia melihat lagi kayak wah iya. Waktu dipanen seharusnya kan ya lahan tadi yang tadinya hijau kemudian menguning dicabut kan begitu. Ibarat hijau-hijauannya tadi itu dicabut, mestinya orang lihat waktu itu dicabut kurang jumlah padi yang ada di ladang. Maksudnya orang yang Allah pelihara pikirannya jeli melihat padi yang ada dari taruh deh ukuran apa? Taruh deh 10 atau 10 tombak. Ini padi hijau. Waktu dicabut oleh petani, mestinya orang yang atau tahu ya bahwa padi itu dicabut, berkurang dengan jumlah hijauan-hijauan yang ada, berkurang tempat di mana padi itu tumbuh. Mestinya orang yang cerdas berpikirnya begitu dan melihat kenyataan begitu. Tapi di akhir zaman enggak. Nah, pulangnya orang-orang saleh karahmatullah, pulangnya orang berilmu karahmatullah, maksudnya justru yang tumbuh lebih banyak, orang pun menyambutnya ya lebih banyak lagi. Berarti yang datang sebagai penipu, nah, yang menyambut emang teman-teman tukang tipu. Nah, ketika para wali yang tersisa ya melihat keadaan, mereka udah bingung, ya Rabb. Kebenaran yang berkesinambungan, Allah Ta'ala amat memberikan rahmat, karunia dan ihsan kepada para Allah. Allah Ta'ala cabut satu persatu sebelum ditenggelamkan dunia ini. Tuh, datang kepada para wali itu dengan sifat satu, sifat diamnya, kedua sifat fikirnya, tiga dua sifat fikirnya, ya nggak apa-apa, ya fikir, ketiga fikirnya, ya. Arti fikir tuh ingat. Sifat ingatnya batal oleh dia. Kalau mikirnya begitu, dengan sifat fikir dengan fikir, ya hampir mengenai. Tapi ada perbedaan. Kalau tadi melalui pikirannya begini, sifat fikir dia batal lagi. Paling tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paling enggak begini deh. Anu guru, inti murid. Ini sifat pikir. Arti pikir dalam arti bisa sebutan, bisa ingatan. Iya, arti ingatan maksudnya iya, adik ingat. Anu guru, inti murid. Inti dapat Tuhan pelihara, ya, diberikan sifat pikir. Kan begitu. Pikir itu dalam perbuatan inti, selalu ada sifat ingat guru. Kalau begini, ntar guru anu begini. Kalau anda begini, ya guru nggak tahu. Tapi sekurang-kurangnya orang yang tahu anda begini sama dia. Misal tuh, paham anda? Itu misal tuh. Anda nggak bisa sebutin antara zikir seorang wali Allah dengan Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala pelihara gambaran tadi tuh. Ente sebagai murid, anda sebagai guru. Bagaimana? Tuh, paham anda? Anda nggak bisa terangan lebih deh, begitu aja tuh. Nggak paham, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Wan nur, nggak bisa iterangkan. Wan nur, nurullah, ya cahaya ilahi yang ada pada diri seorang wali Allah. Allahu Akbar. Beda antara nur dan ilmu. Ya, orang yang belajar ilmu, seiring dengan nur yang didapat dari Allah Taala melalui ilmunya, beda jauh. Gimana itu? Ya, contoh yang gampang. Ane guru, ente murid jamaah begini, kan begitu? Kan ente nggak cerita tentang diri ente. Itu tidak bicara tentang permasalahan yang itu sudah Nabi. Itu berharap tak lain pengen dapat ilmu, pengen dengerin ilmu, mudah-mudahan berkah malam Jumat sama-sama Ustaz baca doa, ana amin ikhlas barangkali gitu kan begitu. Begitu ya, misalnya dari nur yang ana dapati dari Allah Taala karena ana guru itu murid berhubungan dan berkesinambungan dalam majelis ilmu sekurang-kurangnya. Anda tahu, ente punya watak satu persatu. Sekurang-kurangnya. Mudah kalau murid sama guru nggak kenal muridnya dalam pembawaannya, jam berapa anak datang, rumahnya di mana, kendaraannya di mana, kan begitu. Dia belajarnya kenapa, ada yang ngerti, ada yang kagak, nggak tahu sebab-sebabnya apa, hanya sekedar memberi nilai jelek, kemudian dimaki itu murid, itu guru dengan muridnya nggak ada sifat menyatu. Tapi kalau guru yang punya nur, dia yang atuk ditegur, yang atuk dipegang, yang atuk diomelin, yang atuk diminta. Ya Allah nur yang berjalan. Susah.
Kalau mau tahu nur mana dia tuh dengan kasih tangan. Apa yang kita dapat sejak kenal Allah sampai malam itu nur yang di dalam. Paham? Nah, selesai. Muhammad. Abdullah Muhammad Fadil. Waziratul akal, waziratul akal. Tambahnya kecerdasan dalam berpikir. Ayo, akalnya beda dengan akal biasa. Bukan akal-akalan. Ini akalnya beda ini. Kalau kita kan, ya kita megang duit, akal kita kan jalan. Ya, akal kita jalan. Nah contohnya aja engkau, emang wali nggak bisa contoh demi itu. Gimana ya? Gimana ya? Udah deh, ente dengerin kaset ana gimana? Udah selesai ya. Wa umdatah yang pokok itu sih asal tahu doang ente. Ente yang mau coba-coba kayak begini ente. Orang sabar ente. Ibarat orang berbuat, memandang, melihat, menyapa, menegur, membaur, ketahuan cara bergaulnya. Ya ketahuan bahasanya. Jadi ya bahasa dan cara bergaul itu cermin akal seseorang. Cermin akal seseorang. Inti kumpul sama anak minimal sebulan 3 kali. Inti dapat penjelasan sama anak sejauh itu. Kan begitu. Baik dengan jam 2 memang sifatnya umum, yang Jumat ketiga dan keempat emang sifatnya umum. Tapi di majelis taklim lainnya ada fikih, ada tauhid dan segala diberikan kan begitu. Sejauh itu inti dapat bimbingan dari anak yang sifat bimbingan dan pengarahan nasihat dan pandangan tadi. Sebetulnya memberikan nilai-nilai kecerdasan pada akal inti. Kan begitu. Itu kecerdasan pada akal inti kalau mengerti. Kan begitu. Inti takutnya ceburin diri inti sama guru yang nggak tahu apa-apa. Sama guru yang nggak diukur ibarat kualitas ilmu jauh di bawah anak. Ibarat kebaikan bukan ukuran anak. Ibarat senda gurau, canda, hero, banyak dan sesuatunya, guru tadi nggak punya sifat begitu. Sebagaimana inti berbulan dan bertahun sama anak, inti ngaji sama orang yang nggak urusan apa-apa. Berarti kecerdasan yang seharusnya inti miliki tidak lagi Tuhan berikan. Tuh sifat Allah begitu inti. Membimbing, mendidik dan sebagainya. Karena Allah tak berharap, ini kayak dia punya walau alam dia bahasa bebasnya. Bahasa bercanda nih, gimana. Selesai, deh. Paham aja? Tak paham aja. Makanya biar nggak dimintain duit bawa. Bawa. Itu termasuk zinatul agam. Tambahnya kata iya mereka kok tambah cerdas nggak ada. Saat ane bawa semua cukup bakal bawa. Iya buat lo gak minta. Begitu ya. Nah semua tadi wa ummatu hadhihi sifati ya kayak kita azas atau prinsip dasar untuk menjadikan sesuatu tadi dimiliki dan didapat oleh seseorang apa aljo tuh bawaan lapar. Lapar bisa mendatangkan memang tadi. Dengan sifat lapar tadi karena ilmu syariat agama yang dilalui dan dijalani serta diteladani orang-orang saleh emang pada begitu diikutin dikit-dikit. Tapi ingat sifat lapar tadi tidak membahayakan kesehatan kan? Itu dia bertahan 2 jam, 3 jam, 5 jam, 7 jam, 10 jam, 12 jam, 16 jam, 20 jam, 25 jam, 1 hari, sehari seperempat, sehari setengah, sehari berapa. 2 hari gak kuat makan. Makan Bim. Tuh pengaruh-pengaruh lapar itu menjadikan datangnya kecerdasan, datangnya Allah, datangnya sifat zikir demikian hebat, datangnya sifat nur dan sifat zikir. Nampak ente jam 9 udah pada ngulang. 2 kali maulid 1 malam. 2 kali maulid 1 malam. Sisinya selesai 10 dia nenteng itu. Nggak pegang mulutnya. Ya jam 10 naik motoran di temen lu sama lu dekat ataknya mau dekat udah. Selesai jam 1. Nggak yang tadi mana? Udah habisin. Jarinya nih bakal bisa bagi ya. Lu mana? Tunggu buat temen gue salah baru. Ya 2 kali akal. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم أستغفر وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد يا سامع كل صوت يا سامع كل صوت ويا سابق كل فوج ويا سابق كل فوج ويا سابق كل فوج ويا كاسي العظام ومنشرها بعد الممات ويا كاسي العظام ومنشرها بعد الممات ويا كاسي العظام ومنشرها بعد الممات. نسألك بأسمائك العظام نسألك بأسمائك العظام نسألك بأسمائك العظام وباسمك الأعظم الأكبر وباسمك الأعظم الأكبر وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون المخزون المكنون المخزون المكنون المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين. يا حليما بخلقه يا حليما بخلقه يا حليما بخلقه يا حليما بخلقه يا ذا المعروف الذي لا ينقطع معروفه أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع معروفه أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع معروفه أبدا ولا يحصى له عدد ولا يحصى له عدد ولا يحصى له عدد ولا يحصى له عدد. فرج عنا فرج عنا فرج عنا فرج عنا فرج عنا فرج عنا فرج عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأحد الأعز اللهم إنا نسألك باسمك الأحد الأعز اللهم إنا نسألك باسمك الأحد الأعز وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وندعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وندعوك اللهم باسمك العظيم الوتر